Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini kita berbicara lagi mengenai masalah di perkebunan kelapa sawit yang sedang hot gitu, sedang eh, trending. Apa itu? Tentang penyakit Ganoderma yang sangat merugikan di perkebunan kelapa sawit tentunya. Dan karena umur kelapa sawit petani sudah memasuki umurnya sudah tua, kemudian banyak yang sudah memasuki generasi kedua, artinya apa? Sudah replanting, maka penyakit ini menjadi sangat penting. Sudah sangat merugikan. Merugikannya kenapa? Karena mematikan tanaman. Nah, dengan mematikan tanaman, produksi tidak keluar lagi. Nah, TBS tidak keluar lagi. Nah, oleh karena itu, kita tidak tinggal diam begitu. Ini beberapa video yang kami buat beberapa waktu yang lalu, responnya sangat bagus, bahwa setuju memang Ganoderma petani sudah mulai care, sudah mulai aware terhadap penyakit yang sangat merugikan ini. Pertanyaannya adalah, atau tindakan selanjutnya adalah, Pak Agus, bagaimana pencegahannya supaya tidak merugikan ke depan bagi petani? Ya, ini banyak yang pertanyaannya begitu. Karena asosiasinya ya kan, itu penyakit jangan menyebar lagi. Ya, karena kalau sudah terkena, ini sudah terkena, orang sudah tahu juga bahwa kalau sudah terinfeksi sulit disembuhkan, sehingga banyak yang menyerah saja gitu. Ah, udahlah kita tunggu, nggak bisa disembuhkan lagi. Ini yang saya kira ke depan juga harus diperhatikan, jangan menyerah. Oleh karena itu, prinsip pencegahan lebih baik daripada mengobati, khusus untuk penyakit ini sangat relevan. Ya, jadi kita hindari. Nah, ada beberapa eh, tahap, tahap untuk mencegah penyakit Ganoderma. Nah, itu. Jadi pencegahan itu dilakukan sejak dini, ya, sejak dini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kan nanti kita bagi menjadi orang yang mempunyai existing tanaman yang sudah berdiri, apa saja untuk mencegah, dan yang masih dari awal baru menanam kelapa sawit, tetapi sudah generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Tentunya tekniknya akan berbeda. Jadi untuk kita mulai yang yang sudah ada tanamannya, supaya kejadian penyakit Ganodermanya tidak bertambah terus, atau kalau bertambah lambat. Jadi apa yang dilakukan petani adalah, ya, kebun itu harus sering ditengok, dilihat, diperhatikan Ganodermanya seberapa kejadiannya. Oh, jadi pokok ini dilihat. Jadi di sensus, nah, dilihat. Oh, ternyata dihitung-hitung ada dalam 2 hektar, 1 kapling misalnya, itu ada 10 tanaman. Nah, misalnya. Nah,
Oleh karena itu, tindakan apa yang dilakukan tadi sudah disensus, kemudian dibagi menjadi dua. Apa itu kategorinya ya? Serangan ringan dan berat. Nah, ringan dan beratnya itu berdasarkan buahnya itu masih ada atau tidak. Jika tanamannya sudah serangan berat, mengecil, pelepahnya memendek, tidak ada buahnya, tanaman hampir mati, meskipun tidak ada tubuh buah ya, itu termasuk kategori berat. Kategori berat. Nah, apa yang dilakukan? Nah, itu selanjutnya dari 10 tanaman tadi, kalau masih ada buahnya, gejala ringan, ya sementara dibiarkan dulu. Tetapi kalau sudah berat, nah, seperti itu, apalagi ada tubuh buahnya. Nah, sudah tidak ada buah, apalagi ada tubuh buah Ganodermanya, jamurnya. Ya lebih baik disanitasi. Disanitasi itu artinya dibongkar, bonggolnya diangkat, dikeluarkan, nah, kemudian cincang dihancurkan di situ, dikeluarkan. Nah, jadi apanya dibuang. Supaya apa? Mencegahnya. Supaya tidak menjadi sumber bibit, sumber penyakit. Nah, bahasa ilmiahnya sumber inokulum. Supaya akar di sekelilingnya tidak mendatangi yang sakit. Karena selama ini ya dibiarkan saja. Petani kan ada mati 2-3 itu sumber penyakit tanaman sekelilingnya. Akarnya pada datang. Nah, itu tubuh buahnya nanti menghasilkan basidiospora. Nah, itu ya sudah dilakukan ya. Jadi nampaknya hal-hal sepele itu, tapi harus dilakukan. Nah, jadi yang contoh yang 10 tanaman tadi dibikin lubang sanitasi, bulnya diangkat, ya itu supaya tidak jadi sumber infeksi. Nah, dibikin lubang sanitasi 2x2 mumpung. Wah, mumpung serangan ganodermanya masih 10 dalam 2 hektar tadi. Jadi mumpung masih sedikit. Nah, itu yang bisa dilaksanakan. Ya. Karena apa? Banyak yang menanyakan pencegahan itu artinya dikasih pupuk apa, kemudian dikasih fungisida apa supaya tidak menular. Karena ini patogen tular tanah, nah, itu sangat sulit. Nah, tidak bisa menggunakan fungisida, tidak bisa. Nah, karena di dalam tanah bagaimana kita kocor gitu, ya nggak bisa, sulit. Nah, kan gitu. Itu yang bisa dilakukan dengan sanitasi sumber inokulum. Nah, kemudian pencegahan yang lain itu apa? Bagi yang mau menanam periode berikutnya, nah ini khususnya yang periode berikutnya, gejala apa namanya generasi 1 atau 2 atau 3 itu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip menanam yang sehat itu tadi. Apa yang dilakukan pencegahan itu tadi? Satu, menggunakan bibit moderat tahan Ganoderma. Ya, sekarang sudah ada beberapa sumber benih. Salah satunya PPKS 540 mg. Ya, silahkan digunakan. Namanya usaha untuk mencegah. Mengurangi supaya lajunya tidak terlalu cepat. Ya. Yang kedua, apa ini persis di belakang gambar saya barusan adalah karena sudah generasi 2/3 itu akarnya sudah banyak yang terinfeksi Ganoderma. Makanya harus dikumpulkan, disanitasi. Tadi bolnya diangkat, akarnya dikumpulkan, nah, kemudian dimusnahkan. Nah, musnahkan. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian selanjutnya itu ya untuk menambah keefektifan, menambah kesuburan dan sebagainya bisa ditambah agen hayati. Jamur trichoderma bisa digunakan, mycorrhiza bisa digunakan. Nah, ini kan prinsip-prinsip utama tadi. Jadi pada prinsipnya adalah
pengendalian harus sedini mungkin ya, dengan kombinasi berbagai teknik. Ya, tanaman tahannya ada, modal tahannya ada, kultur teknisnya sanitasi tadi ada, dengan lubang tanam yang diperbesar juga nggak masalah, dan sanitasi sumber inokulum ya, ditambah pengendalian hayati. Ya, jadi eh, itu ya tidak semua langsung cepat cesprang terus hilang gitu bukan, tapi akan memperlambat laju infeksi dari Ganoderma itu sendiri. Ya ini mudah-mudahan eh, pencegahan ini eh, membantu petani supaya Ganoderma tidak terlalu cepat menyerang kebun kelapa sawit petani. Terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.